Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Septiani Sijabat. Di video kali ini kita akan membahas pembelajaran pendidikan agama Katolik. Dengan topik pembahasan kita, gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Fase D kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami menghaturkan puji syukur dan terima kasih kehadiran-Mu atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Hari ini kami akan belajar bersama untuk memahami gereja-Mu yang adalah sakramen keselamatan bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, agar kami mampu belajar dengan baik. Semua ini kami haturkan kehadiran-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, agar kita lebih semangat memperdalam materi kita bernyanyi terlebih dahulu dengan judul lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada 2 pertanyaan untuk membuka pikiran kita atau membuka gambaran terhadap topik pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan yang pertama itu, apa itu gereja? Pertanyaan kedua, apa itu keselamatan? 2 pertanyaan ini mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing dan akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi di dalam hati, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu gereja. Gereja adalah rumah Tuhan bagi umat Kristiani, tempat mereka beribadah dan membangun kehidupan rohani bersama. Gereja menjadi sarana bagi umat untuk menjalin komunikasi yang semakin dekat dan erat dengan Allah. Adapun tugas gereja saat ini adalah melanjutkan karya perutusan Yesus kepada para rasul untuk mewartakan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya itu adalah keselamatan. Keselamatan adalah kondisi atau keadaan di mana seseorang atau sesuatu terlindungi dari bahaya, ancaman, atau kerusakan. Dalam konteks agama, khususnya dalam ajaran Katolik, keselamatan berarti penyelamatan jiwa seseorang dari dosa dan kematian kekal melalui iman kepada Yesus Kristus. Bagi umat Katolik, keselamatan ini diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah yang memungkinkan mereka memiliki hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Anak-anak ibu yang terkasih, di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Dan semuanya itu berkaitan dengan keselamatan rohani umat manusia. Dalam ajaran Katolik, sakramen adalah
tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan untuk memberikan rahmat atau kasih karunia-Nya kepada umat-Nya. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang berarti tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Tanda atau simbol dalam komunikasi atau pertemuan kita dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan sakramen. Komunikasi atau pertemuan manusia dengan Tuhan biasanya digunakan dengan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama ketujuh sakramen yang ada di dalam Gereja Katolik. Yang pertama itu adalah sakramen baptis. Baptisan adalah sakramen yang pertama diterima oleh umat Katolik. Melalui baptisan, seseorang dibersihkan dari dosa asal atau dosa yang diwariskan sejak kelahiran dan diterima menjadi bagian dari komunitas gereja. Baptisan adalah pintu masuk menuju keselamatan. Karena melalui sakramen ini, seseorang memulai perjalanan hidup rohani bersama Tuhan. Sakramen kedua itu adalah Ekaristi atau perjamuan kudus. Ekaristi adalah sakramen yang memperbaharui dan memperkuat iman umat Katolik. Dalam Ekaristi, umat menerima tubuh dan darah Kristus yang diyakini memberi hidup dan keselamatan rohani. Ekaristi merupakan sumber kekuatan untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Sakramen selanjutnya itu adalah sakramen penguatan atau sakramen krisma. Sakramen penguatan atau krisma memberikan rahmat untuk menguatkan iman seseorang agar tetap teguh dalam mengikuti Kristus. Sakramen ini sering diberikan kepada mereka yang telah dibaptis sebagai seorang dewasa atau setelah menerima baptisan sebagai anak. Sakramen ini juga memberikan kekuatan untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Sakramen yang keempat ada sakramen pengakuan dosa atau rekonsiliasi. Melalui sakramen ini, umat Katolik mengakui dosa-dosa mereka dan menerima pengampunan dari Tuhan. Pengakuan dosa adalah sarana untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan yang dirusak oleh dosa, yang membawa umat kembali ke dalam keadaan yang layak untuk menerima rahmat keselamatan. Sakramen yang kelima adalah sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan ini adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang dilandasi oleh kasih dan dipersembahkan kepada Tuhan. Perkawinan yang sakral membantu pasangan suami istri untuk hidup saling mendukung dalam iman dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Kristus sehingga memperkuat jalan mereka menuju keselamatan. Nah, tidak kalah penting dengan dua sakramen ini, yaitu sakramen imamat atau tahbisan. Sakramen imamat mengangkat seseorang menjadi imam, diakon, atau uskup untuk melayani umat Tuhan. Mereka yang menerima sakramen ini memiliki tanggung jawab untuk memimpin umat dalam ibadah dan memberikan rahmat melalui sakramen lainnya. Melalui pelayanan, mereka membantu umat memperoleh keselamatan. Sakramen selanjutnya itu yaitu sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen ini diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau mendekati akhir hidup mereka. Pengurapan orang sakit memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengampunan dosa, serta membantu mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Dari banyaknya penjelasan yang sudah Ibu paparkan, sekarang kita sampailah kepada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, di mana keselamatan dalam ajaran Katolik
mencakup perlindungan dari dosa dan jalan menuju kehidupan kekal bersama Tuhan. Untuk mencapai keselamatan itu, umat Katolik percaya bahwa sakramen-sakramen berperan penting karena melalui sakramen-sakramen tersebut mereka menerima rahmat Tuhan yang menyucikan, memperkuat iman, dan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Gereja tidak hanya menjadi tanda keselamatan, tetapi juga sarana yang memfasilitasi umat untuk menerima keselamatan melalui sakramen-sakramen yang telah ditetapkan di dalam gereja. Contohnya itu baptisan. Sakramen baptisan ini membuka pintu keselamatan dengan menghapus dosa asal. Sakramen Ekaristi memperkuat iman dan memberi hidup kekal melalui tubuh dan darah Kristus. Sementara sakramen-sakramen lainnya seperti pengakuan dosa, penguatan, dan perkawinan juga membantu umat untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus yang pada akhirnya membawa mereka kepada keselamatan. Semua sakramen ini bersama-sama membimbing umat Katolik dalam perjalanan hidup rohani mereka menuju kehidupan yang kekal di surga. Sebagai tempat di mana sakramen-sakramen ini dilaksanakan di gereja dan berfungsi sebagai penghubung umat dengan rahmat Tuhan yang mengarahkan pada hidup kekal bersamanya. Adik-adik yang terkasih, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan belajar kami hari ini. Ajarilah kami Tuhan agar kami mampu mewujudkan gereja sebagai sarana keselamatan dengan mau menjadi sarana keselamatan bagi sesama, terutama mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kami. Pakailah diri kami sebagai alat-Mu Tuhan dengan mewartakan karya keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.